Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Saraswati dari kelas 3A dengan NPM 241063104461. Sebelum saya lanjut, saya akan memulai dengan pantun terlebih dahulu. Tebing tinggi di atas gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi. Mari kita mulai saja presentasi ini. Nah teman-teman, kita mulai saja dengan presentasinya, yaitu dengan latar belakang terlebih dahulu. Jadi produk yang rusak bisa bikin perusahaan rugi besar, misalnya karena biaya produksi bertambah, bahan terbuang, dan pelanggan jadi kecewa. Supaya masalah ini tidak terus terjadi, perusahaan perlu menganalisis data cacat produksi. Dengan bantuan teknologi dan data perhitungan statistik, dapat data yang tadinya cuma angka bisa menunjukkan jenis cacat apa yang paling sering muncul, seberapa parah masalahnya, dan apakah cara pengendalian kualitas yang ada sudah efektif. Hasil analisis ini bisa membantu perusahaan bekerja lebih efisien, menghasilkan produk lebih baik, dan tetap bisa bersaing di pasaran. Di sini juga ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu ada berapa banyak data yang diambil perusahaan berdasarkan jumlah baris. Lalu kategori apa saja yang terdapat pada data tersebut berdasarkan kolom yang ada. Yang kedua itu pada tanggal berapa dan jenis cacat apa yang dimiliki jumlah cacat harian tertinggi dihasilkan. Yang ketiga, berapakah total jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat di set data. Lalu visualisasikan data tersebut. Keempat, berapakah rata-rata jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat di set data. Lalu visualisasikan data tersebut. Yang kelima, berapakah standar deviasi dan variasi jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat di set data. Yang keenam, itu ada berapakah interval rata-rata dari jenis cacat produk dengan rata-rata cacat terbanyak. Yang terakhir itu jika perusahaan mengklaim bahwa rata-rata jumlah cacat jenis penyok adalah 4 pieces, lakukan uji hipotesis untuk menguji kebenaran klaim tersebut. Di sini juga ada tujuannya. Yang pertama itu kita juga bisa memahami berapa banyak data dan macam-macam jenis cacat yang ada di dalam database produksi. Yang kedua, menganalisis jenis cacat yang paling banyak terjadi serta menjelaskan statistik deskripsinya. Yang ketiga, menghitung total, rata-rata, standar deviasi, dan variansi dari setiap jenis cacat. Yang keempat, menentukan rentang kepercayaan untuk jenis cacat yang memiliki rata-rata tertinggi. Yang kelima atau terakhir, melakukan uji hipotesis untuk memeriksa pernyataan perusahaan mengenai rata-rata cacat tertentu. Di sini kita mulai dengan pembahasan, yaitu yang pertama dengan penentuan dataset. Jadi proses pembuatan dataset acak untuk ujian tengah semester diawali dengan penulisan kode program. Kode ini akan menginstruksikan komputer untuk menghasilkan data dengan urutan yang tidak terprediksi. Nah, seperti yang terlampir pada makalah saya, itu dengan codingannya juga. Terus setelah itu dapat diperoleh dataset tersebut itu dengan kita menginput digit terakhir NPM mahasiswa. Nah, di sini saya menginput dengan digit terakhir 1. Lalu pada sel baru tuliskan kode perintah df titik 2 underscore csv dalam kurung itu nama atau namanya file bebas. Terus run program dan simpan. Setelahnya kita bisa import ke Google Drive data set itu bisa digunakan saat itu. Nah, setelah itu kita juga bisa memasukkan file CSV yang sudah disimpan ke dalam notebook baru untuk menjawab kode pemrograman pada soal-soal studi kasus yang ada. Nah, tadi kan sudah ada studi kasusnya pada rumusan masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini yang pertama itu ada tentang jumlah baris dan kategori. Jadi yang untuk nomor 1 itu berdasarkan data tersebut, dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 365 baris data yang mewakili catatan produksi selama 1 tahun penuh. Terdapat 4 kolom utama yaitu nomor, waktu, jenis, cacat, dan jumlah cacat yang tercatat. Dari data ini diketahui bahwa terdapat 3 kategori cacat yang dianalisis, yakni permukaan pecah, goresan, dan penyok. Nah, untuk soal nomor 2 itu ada yang tentang cacat harian tertinggi. Di sini itu dijelaskan bahwa berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa jumlah cacat harian tertinggi itu terjadi pada tanggal 9 Januari 2023 dengan jenis cacat goresan itu sebanyak 10 kasus. Nah, di sini ada soal nomor 3 yaitu tentang total cacat per jenis. Jadi, berdasarkan gambar di atas itu, gambar tersebut itu dapat diketahui bahwa total jumlah cacat menunjukkan bahwa permukaan pecah berjumlah 660 kasus, goresan itu adanya di 659 kasus, dan penyok itu di 582 kasus. Nah, itulah untuk soal nomor 3, untuk jawaban nomor 3.
Nah, dalam codingan juga itu terdapat visualisasi datanya. Jadi, setelah kita melihat visualisasi tersebut, itu dapat diketahui bahwa jumlah cacat paling banyak itu yakni permukaan pecah yang paling sering terjadi. Meskipun selisihnya memang sangat tipis dengan goresan. Dan nomor 4 itu tentang rata-rata cacat per jenis. Jadi dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah cacat menunjukkan bahwa permukaan pecah memiliki 5,24 kasus per hari, goresan 5,23 kasus per hari, dan penyok 5,15 kasus per hari. Nah, di sini juga ada visualisasinya juga. Dan setelah kita melihat visualisasinya, itu diketahui bahwa rata-rata jumlah cacat tertinggi adalah permukaan pecah, yaitu dengan rata-rata 5,24 kasus per hari. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa permukaan pecah adalah jenis cacat dengan rata-rata tertinggi. Untuk soal nomor 5 itu tentang standar deviasi dan variansi. Nah, di sini setelah kita mengcoding itu dapat menghasilkan berdasarkan hasil program coding tersebut itu standar deviasi untuk jenis cacat goresan adalah 3,03, penyok sebesar 2,84 dan permukaan pecah sebesar 2,89. Nilai variansi untuk goresan adalah 9,717, penyok sebesar 809 dan permukaan pecah sebesar 8,37. Dari data tersebut terlihat bahwa jenis cacat goresan memiliki standar deviasi yang tinggi. Artinya distribusi jumlah cacat pada jenis ini lebih menyebar dibandingkan dengan penyok dan permukaan pecah. Selain itu, variasi pada goresan juga yang terbesar, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi jumlah cacat pada jenis ini, yaitu jenis goresan, ini lebih besar dibanding jenis lainnya. Nah, untuk soal nomor 6 yaitu tentang rata-rata interval. Jadi jenis cacat setelah kita coding itu jenis cacat dengan rata-rata terbanyak adalah permukaan pecah dengan nilai rata-rata 5,23 dan interval kepercayaan 95%. Berada pada rentang 4 sampai 73 hingga 575. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu tentang uji kebenaran klaim, yaitu uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji hipotesis, perusahaan menyatakan bahwa rata-rata jumlah cacat jenis penyok adalah 4. Namun dari perhitungan yang dilakukan rata-rata sebenarnya adalah 5,515 dengan nilai statistik sebesar 4,29 dengan p-value 0,000. Dengan p-value lebih kecil dari 0,05, maka klaim perusahaan tidak dapat dibuktikan dengan benar. Dengan kata lain, jumlah cacat penyok tidak sama dengan 4, melainkan lebih besar dari yang dinyatakan perusahaan itu sendiri. Nah, di sini juga ada kesimpulan. Jadi secara keseluruhannya itu penelitian ini menegaskan bahwa permukaan pecah adalah cacat utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Perusahaan disarankan untuk memperbaiki proses produksi serta melakukan evaluasi kualitas berbasis data secara rutin agar jumlah cacat dapat dikurangi dan daya saing itu bisa meningkat. Nah, segitu saja presentasi dari saya. Mungkin sebelum saya mengakhiri presentasi saya ini, saya izinkan saya untuk memulai pantun lagi, yaitu belajar coding jangan ditunda, kerjakan soal jangan terburu-buru. UTS tuntas hati pun lega, ilmu bertambah jadi bekal ilmu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.